Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Riki Saputra dan saya akan menjelaskan mengenai yang pertama ada konsep intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Yang kedua ada rangkuman materi SMP, SMA umum, dan SMA perminatan. Yang ketiga ada pengelompokan materi SMP, SMA umum, dan juga SMA perminatan. Dan juga ada metode pembelajaran serta penilaian dan media pembelajaran. Baiklah, yang pertama yaitu konsep intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Mengenai pengertiannya, ekstrakurikuler yaitu kegiatan yang lebih bersifat keminat siswa dan pengembangan diri, misalnya olahraga, seni, atau keagamaan. Sementara pengertian dari intrakurikuler adalah kegiatan utama bersekolah yang dilakukan dengan menggunakan alokasi waktu yang telah ditentukan dalam struktur program. Dan yang ketiga ada kokurikuler yaitu pengertiannya kegiatan yang menguatkan kegiatan intrakurikuler seperti kunjungan ke museum atau edukasi lainnya. Mengenai tujuan, ekstrakurikuler mempunyai tujuan untuk memperluas pengetahuan siswa, mengembangkan nilai-nilai dan menerapkan secara lebih lanjut pengetahuan yang telah dipelajari siswa dalam mata pelajaran program inti dan pilihan. Tujuan dari intrakurikuler adalah kegiatan yang bertujuan untuk menumbuhkan kemampuan akademik siswa. Sementara untuk kokurikuler yaitu untuk lebih memperdalam dan menghayati mata pelajaran yang telah dipelajari dalam kegiatan intrakurikuler. Kegiatan ini dapat dilakukan sendiri ataupun kelompok. Mengenai jenisnya, ekstrakurikuler ada yang pertama yaitu krida, kepramukaan, latihan dasar kepemimpinan siswa, palang merah remaja atau PMR, pasukan pengibar bendera atau paskibra dan lainnya. Dan ada juga karya ilmiah yaitu kegiatan ilmiah remaja atau KIR, kegiatan penguasaan keilmuan dan kemampuan akademik, penelitian dan sebagainya. Dan ada juga latihan atau olah bakat prestasi, pengembangan bakat olahraga, seni dan budaya, cinta alam, jurnalistik, teater, keagamaan dan lainnya. Mengenai jenis intrakurikuler ada diskusi praktek atau kegiatan-kegiatan pembelajaran yang sudah diatur oleh sekolah dan tersusun secara sistematis. Sementara untuk kokurikuler, jenisnya ada yaitu yang pertama masa orientasi siswa atau MOS atau pekan ta'aruf yaitu PK. Dan juga ada field study, outbound, studi tour, dan bakti sosial atau kuliah kerja dakwah. Mengenai rangkuman materi SMP, SMA, umum, dan peminatan, yaitu yang pertama ada SMP kelas 7-nya teks interaksi kegiatan kompetensi inti 31-nya yaitu teks interaksi interpersonal, lisan dan tulis yang melibatkan tindakan menyapa, berpamitan, mengucapkan terima kasih dan meminta maaf serta menanggapinya sesuai dengan konteks penggunaannya. Sementara untuk SMA kelas 10 yang umum yaitu teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait jati diri dan hubungan keluarga sesuai dengan konteks penggunaannya. Untuk kelas 10 SMA perminatan ada kompetensi intinya yaitu teks khusus dalam bentuk formulir isian yang digunakan di perusahaan atau bank instansi lain dengan memberi dan meminta informasi terkait jati diri dan informasi yang relevan sesuai dengan konteks penggunanya. Kalian bisa lihat contoh materinya dan juga kalian bisa melihat unsur kebahasaannya di sini. Yang 3.2 untuk SMP yaitu teks interaksi interpersonal lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi ucapan selamat dan memuji bersayap yang standar serta menanggapinya sesuai dengan konteks penggunaannya. Untuk 3.2 teks umum yaitu teks interaksi interpersonal lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberikan ucapan selamat dan memuji bersayap atau extended serta menanggapinya sesuai dengan konteks penggunaannya. Sementara 3.2 untuk SMK perminatan yaitu teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keharusan atau melakukan sesuatu tindakan kegiatan pada waktu yang akan datang saat ini atau waktu lampau sesuai dengan konteks penggunaannya. Kalian bisa nge-scroll di sini, melihat di sini ya untuk lebih detailnya. Dan juga terdapat juga topik, unsur kebahasaan dan juga materi yang di dalam pengelompokan materi SMP, SMA umum dan SMK perminatan. Baik,
Untuk kelas 8-nya, untuk kompetensi inti 31-nya yaitu tes interaksi interpersonal lisan dan tulis yang melibatkan tindakan meminta perhatian, mengecek pemahaman, menghargai kinerja, meminta, dan mengungkapkan pendapat serta menanggapinya sesuai dengan konteks penggunanya. Serta kelas 11 ada kompetensi 31-nya adalah tes interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait saran dan tawaran sesuai dengan konteks penggunanya. Serta untuk kelas 11 SMK peminatan adalah tes interaksi interpersonal lisan dan tulis yang melibatkan tindakan menyarankan atau melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan penjelasan serta meresponnya sesuai dengan konteks penggunanya. Untuk lebih detailnya, kalian bisa melihat di file yang saya kirimkan untuk kelasku. Oke. Ini terdapat topik, materi, unsur kebahasaan, dan lain-lainnya, serta contoh yang ada di dalam pengelompokan materi SMP, SMA umum, dan SMK perminatan ini. Baik, untuk pengelompokan materi berserta contoh materinya ada SMP kelas 7 untuk semester 1 ini berdasarkan buku, yaitu yang pertama ada greeting and leave takings. Terdapat contoh materinya seperti good morning, how are you, fine, thank you, and you, dan semacamnya. Ada expressing gratitude or terima kasih like thank you, you're welcome, dan semacamnya. Ada juga expressing apologize like I'm sorry, that's fine, okay, alright, dan semacamnya. Ada juga days and month, possessive pronouns, grammar to be, grammar have and has, telling time, descriptive text about ourselves, family, profession, and article, and the simple present tense, and also animals. Untuk yang semester 1 ini yang ada di sebelah kanan ini, materinya ada di sebelah kiri. Yang seperti yang saya bilang tadi ada greeting and leave takings. Di sini ada seperti good morning, how are you, fine, thank you, and semacamnya. Untuk semester 2 itu things at school, barang-barang sekolah, things at home, building, WH question, there is, there are, adjective atau kata sifat, descriptive text, preposition, times and place, instruction, expressive warning, verb, teks lagu pendek sederhana, serta identifikasi lagu. Untuk materinya ada di sebelah kiri ya. Untuk kelas 8 materinya yaitu ada asking for repetition, expressing overs, imperative sentence, expression of congratulations, penggunaan there is or there are, quantifiers, preposition, simple present tense, and di semester 2-nya adverbs of frequency, present continuous tense, degrees of comparison, simple past tense, adverbs of the time, conjunction, announcement, song identification. Contohnya seperti tadi ada di semester 1 ada materi asking for repetition, dan di materinya nih ada kayak excuse me, attention please, yes please, alright, dan semacamnya. Itu adalah contoh dari asking for repetition. Untuk kelas 9 sebentar. Untuk kelas 9 materinya semester 1 ada expression of congratulation, expression of agree and disagree, imperative sentence, identifikasi label pada suatu jenis produk, procedure text, food and drink, present continuous tense, past continuous tense, present perfect tense, conjunction, dan di semester 2 ada simple past tense, narrative text, passive voice, preposition, descriptive text, simple present tense, news item text, advertisement, lyric identification. Contohnya seperti tadi di semester 1 materinya adalah expression of congratulations, dan ini contoh materinya adalah ada di sini kosakata hope so, congratulations, happy for you. Dan untuk SMA perminatan, SMA umum di semester 1-nya ada introducing oneself and others, greetings, partings or leave takings, recount text, expressing happiness, expression of showing care and sympathy, expression of sympathy, narrative text, expressing an invitation,
making, accepting, and declining an appointment, procedure text. Dan semester 2 ada congratulating, complimenting, narrative text, expressing gratitude, accepting an invitation, descriptive text, expression of surprise and amazement, dan juga news item. Sini ada contohnya dari introducing oneself and others, seperti ini ada subject pronounnya, yaitu I, you, we, they, he, she, or he, or it, and ada kata ganti possessive my, yours, his, dan sebagainya. Oke. Kemudian yaitu adalah kelas 11 MA umum adalah materi semester 1-nya adalah asking and giving foreign opinion, expressing satisfaction and dissatisfaction, report text, giving advice, giving warnings, narrative text, fulfilling someone request, expressing relief, expressing pain, expressing pleasure and displeasure, analytical exposition. Dan juga di semester 2 ada giving opinion with agreement and disagreement, narrative text, expressing love and sadness, spoof text, expressing anger and annoying, expressing embarrassment, dan hortatory exposition. Materinya ada sebelah kiri, yaitu materi umumnya. Dan juga untuk kelas 12-nya adalah making suggestion, making request, giving instruction, narrative text, expression of blaming and accusing, expression of admitting and denying of doing something, making promise and swearing, procedure text, expressing curiosity and showing attitudes, expression for discussing possibilities, dan analytical exposition pada semester 1. Untuk semester 2-nya adalah expression of persuading, encouraging, and hoping, expression of criticizing and deterring, narrative text, expressing regret, expression of giving and asking plans, expression of predicting, speculating, and judging, dan juga review text. Materinya ada sebelah kiri. Dan contoh materi pada SMA peminatan adalah introducing oneself and others, greetings, parting or leave taking, recount text, expressing. Ini hampir sama ya materi SMA umum dan SMA peminatan. Berdasarkan contoh bukunya, berdasarkan materinya. Oke, masih sama. Dan selanjutnya adalah mode pembelajaran. Oke, untuk mode pembelajaran yang pertama ada discovery learning. Pengertiannya itu mode pembelajaran penyingkapan atau penemuan, berdasarkan pengertiannya itu discovery atau penemuan, adalah memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Discovery terjadi bila individu terlibat terutama dalam penggunaan proses mentalnya untuk menemukan beberapa konsep dan prinsip. Untuk ciri-ciri dari discovery adalah mengeksplorasi dan memecahkan masalah untuk menciptakan, menggabungkan, dan menggeneralisasi pengetahuan berpusat pada peserta didik, menggabungkan pengetahuan baru dan pengetahuan yang sudah ada, serta langkah pembelajarannya yaitu yang pertama adalah pembelajaran penemuan bebas atau free discovery learning. Pembelajaran penemuan bebas adalah pembelajaran penemuan tanpa adanya petunjuk guru. Dan yang kedua ada pembelajaran penemuan terbimbing atau guide discovery learning, yaitu pembelajaran penemuan terbimbing adalah pembelajaran penemuan yang membutuhkan peran guru sebagai fasilitator. Oke, dan juga kelebihan atau kekurangan dari discovery learning ini adalah yang pertama membantu peserta didik. Kelebihannya adalah membantu peserta didik untuk memperbaiki, meningkatkan keterampilan serta proses berpikir kognitif. Yang kedua ada pengetahuan yang diperoleh melalui pembelajaran. Dan juga ini seperti kalian bisa lihat ada 6. Dan untuk kekurangannya adalah menimbulkan asumsi bahwa ada kesiapan pikiran untuk belajar. Yang ada bagi peserta didik kurang pandai akan mengalami kesulitan abstrak atau berpikir untuk mengungkapkan hubungan antara konsep-konsep yang tertulis atau lisan. Dan lain sebagainya ada sampai 6 juga. Oke, yang kedua ada mode pembelajaran inquiry learning. Untuk pengertiannya itu pembelajaran inquiry learning merupakan rangkaian kegiatan, ini untuk pengertiannya ya.
Pengertian dari inquiry learning, pembelajaran inquiry merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Proses berpikir itu sendiri biasanya dilakukan melalui tanya jawab antara guru dan siswa. Untuk ciri-cirinya adalah pembelajaran inquiry menekankan pada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan artinya pembelajaran inquiry, menempatkan siswa sebagai sumber belajar, dan seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan sendiri sesuatu yang dipertanyakan sehingga dapat menumbuhkan sikap percaya diri atau self belief. Ini seperti yang bisa kalian lihat contohnya, ciri-cirinya. Dan juga untuk langkah-langkahnya adalah pertama orientasi, atau langkah orientasi adalah langkah untuk membina suasana atau iklim pembelajaran yang responsif. Langkah ini mengkondisikan siswa siap melaksanakan proses pembelajaran. Dan juga ada langkah-langkah berikutnya seperti merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis, dan merumuskan kesimpulan. Untuk kelebihan dan kekurangannya, untuk kelebihan ada model pembelajaran inquiry merupakan model pembelajaran yang menekankan kepada pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor bimbing seimbang sehingga pembelajaran melalui model ini dianggap lebih bermakna. Ini bisa kalian lihat. Dan juga ada kekurangannya, yaitu jika model pembelajaran inquiry digunakan model pembelajaran maka akan sulit mengontrol keberhasilan siswa. Model ini sulit dalam merencanakan pembelajaran karena itu terbentur dengan kebiasaan siswa dalam belajar. Oke, yang ketiga ada model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. PBL memiliki pengertian yaitu pembelajaran yang menghadapkan siswa pada masalah dunia nyata atau real world untuk memulai pembelajaran. Dan juga ciri-cirinya adalah pengajuan pertanyaan atau masalah. Pembelajaran berdasarkan mengorganisasikan pengajaran di sekitar pertanyaan dan masalah yang dua-duanya secara sosial penting dan secara pribadi untuk bermakna untuk siswa. Ini bisa kalian lihat sampai ke bawah. Dan juga ada untuk langkah-langkahnya ada 2 fase. Yang pertama fase orientasi. Fase 1 orientasi siswa pada masalah. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan perlengkapan penting yang dibutuhkan, memotivasi siswa terlibat pada aktivitas pemecahan masalah yang dipilihnya. Dan yang fase kedua ada mengorganisasi siswa untuk belajar. Guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. Untuk kelebihan dan kekurangannya ada dari para ahli, yaitu yang pertama Sudrajat mengemukakan beberapa keunggulan dari model pembelajaran project based learning ini, yaitu siswa lebih memahami konsep yang diajarkan sebab mereka sendiri yang menemukan konsep tersebut. Ada melibatkan secara aktif, ada itulah seperti yang kalian bisa lihat ada di bawah sampai sini. Dan juga ada kekurangannya. Kekurangannya diantaranya persiapan pembelajaran alat atau persiapan pembelajaran, yaitu alat, problem, dan konsep yang kompleks, sulit mencari permasalahan yang relevan, sering terjadi miskonsepsi dan memerlukan waktu yang cukup panjang. Berdasarkan para ahli yaitu Hendriani 2011. Oke. Yang tadi adalah problem based learning, yang ini ada project based learning. Project based learning memiliki pengertian yaitu salah satu metode dalam pembelajaran yang mampu untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan. Ciri-cirinya yaitu difokuskan pada ide-ide siswa, yaitu dalam membentuk gambaran sendiri, bekerja atas topik-topik yang relevan. Dan juga ada tahap-tahapannya, bisa kalian lihat ini ada sampai 6 tahap. Dan juga ada kelebihan dan kekurangannya, yaitu kalian bisa membacanya di bawah ini ya, kelebihan sampai kekurangannya. Baik, dan mengenai penilaian, untuk yang terakhir adalah penilaian online. Penilaian online biasanya dinilai berdasarkan keaktifan pelajar dalam media yang digunakan. Biasanya instrumen yang diberikan guru kepada muridnya seperti forum diskusi, ujian, kuis. Seperti contoh kuisnya adalah Kahoot, entry journal, dan ujian.
Media yang digunakan biasanya adalah media sosial media seperti Zoom, Google Meet, dan lain-lain. Untuk offline, instrumen penilaian yang digunakan tidak jauh berbeda dengan online, tapi sistem penilaian biasanya langsung dinilai oleh guru dan langsung ada hasil nilainya. Dan ada juga menggunakan application tools untuk penilaian tugas-tugas yang diberikan guru. Dan media yang digunakan biasanya adalah PowerPoint yang bersihkan materi pembelajaran serta alat peraga yang disediakan oleh pihak sekolah. Sekian hasil dari tugas yang diberikan oleh Mahama. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.